Dek. Ih, kakak, Mai. Ih, Kak Rendra balikin dong. Papa. Kepada Anda yang telah berbakti selama ini, Kenapa sih? Enggak, ini aku lagi lihat foto-foto papa. untuk keluarga tercintanya, sebagai bentuk terima kasih atas pengabdian Anda, Rendra. Permisi. izinkan kami hadir untuk Anda. Karena Anda layak mendapatkannya. Makasih. Ojek ya. Silakan. Pilih satu. Ini kopinya. Makasih. Sama-sama. Ini undangan pernikahan anak saya. Kamu hadir ya. Berani wujudkan mimpi dengan kredit beri guna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Pemirsa Tribun Sulbar dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai umat Islam tentunya kita dituntut untuk banyak-banyak melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, Allah mengatakan yang pertama yang kita lakukan adalah senantiasa beriman kepada Allah. Yang kedua adalah dengan banyak-banyak melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Akan tetapi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal soleh, amal kebaikan yang kita lakukan itu ketika kita tidak iringi dengan hal-hal yang baik, maka amalan ini bisa kemudian rusak dan tidak bisa kita nikmati ketika kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal, ada 6 perkara yang perlu untuk kita hindari agar amalan soleh yang kita lakukan dapat kita nanti nikmati ketika nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah hal yang perlu kita hindari adalah al-istighlalu bi'uyubil khalqi. Terlalu sibuk dengan aib orang lain. Jadi yang pertama yang perlu kita hindari adalah jangan kemudian kita mensibukkan diri kita mengurusi aib ataupun kekurangan daripada orang lain. Yang diperintahkan dalam agama kita adalah kita itu harus sibuk dengan kekurangan pada diri kita. Ketika kita sibuk dengan kekurangan kita, maka kita tidak akan punya waktu untuk mengurusi aib ataupun kekurangan orang lain. Sebaliknya, ketika kita sibuk dengan aib orang lain, maka kita cenderung akan lupa dengan kekurangan yang ada pada diri kita. Dan perkara ini ketika kita tidak tinggalkan, hal ini akan dapat merusak amal soleh yang telah kita lakukan. Yang kedua adalah qaswatul qulub, yaitu hati yang keras. Hati yang keras adalah hati yang tidak mau menerima nasihat kebaikan. Maka tentunya orang yang tidak mau menerima nasihat kebaikan ini akan menyebabkan hatinya menjadi keras, dan tentunya ini juga akan menyebabkan rusaknya amalan yang telah ia lakukan. Nabi Muhammad SAW ketika beliau mensifati sifat dari orang-orang yang sombong adalah ada 2 hal yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggap sombong. Yang pertama, orang sombong itu adalah batarul haq wa ghamtin nas. Orang sombong itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran, tidak mau menerima saran,
tidak mau menerima nasihat, wa ghamtin nas, dan justru merendahkan, meremehkan orang lain. Yang ketiga, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah perkara yang perlu untuk kita hindari agar amalan soleh kita tidak rusak, yaitu kita hindari yang namanya hubbud dunya, penyakit ya, hubbud dunya, penyakit tuhan, cinta kepada dunia berlebihan. Ya, sehingga kemudian ia rela melakukan segala hal, menghalalkan segala cara untuk mencapai angan-angannya. Hal inilah yang kemudian dapat merusak amal solehnya. Yaitu hubbud dunia itu adalah orang-orang yang cinta berlebihan kepada dunia dan takut akan kematian. Yang keempat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang harus kita hindari agar amal soleh kita tidak rusak adalah qillatul haya, sedikitnya rasa malu. Pada masa ini sering kita lihat banyak orang yang kemudian menampakkan keburukan-keburukan tanpa malu. Inilah yang kemudian dapat tentunya merusak amal soleh yang kita lakukan. Malu adalah salah satu cabang dari cabang iman. Malu ketika kita tidak taat kepada Allah, kita harus malu. Malu ketika kita tidak kemudian banyak-banyak ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malu ketika kemudian kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang yang beriman, kita harus mempertebal rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang patut untuk kita hindari agar amal soleh kita tidak rusak adalah tulul amal, terlalu banyak berangan-angan. Banyak di antara kita ketika masih muda, mereka berangan-angan, nanti saja ketika tua baru saya bertobat. Nanti saja ketika saya punya kesempatan baru saya kemudian beramal. Ada orang yang kemudian diberikan nikmat, nanti saja ketika saya kaya saya baru bersedekah, dan lain sebagainya. Terlalu banyak berangan-angan sehingga dia akan dibuaikan dengan angan-angannya. Dan yang terakhir, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ataupun perkara yang dapat merusak amal soleh adalah zulmun la yantahi, yaitu kejahatan, keburukan yang tidak ada akhirnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap keburukan yang kita lakukan itu sama saja dengan kita mencoretkan titik noda di dalam hati kita. Ketika banyak keburukan yang telah kita lakukan, maka titik-titik itu akan memenuhi hati kita dan tentunya akan menutupi hati kita dari menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari sama-sama kita hindari 6 perkara yang dapat merusak amal soleh kita. Yang pertama adalah istighlalu bi'uyubil khalqi, dan yang kedua adalah hati yang keras, qaswatul qulub. Kemudian yang ketiga hubbud dunya, yang keempat adalah qillatul haya, yang kelima tulul amal, terlalu banyak berangan-angan, dan yang terakhir adalah terlalu asik dengan keburukan sampai kita lupa untuk kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.